Halo sobat belajar semua, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu, dan bersemangat dalam belajar. Kali ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah penulisan sejarah atau historiografi. Selamat belajar, dan terus semangat. Historiografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, yang artinya sejarah, dan graphia, yang artinya penulisan. Singkatnya, historiografi adalah penulisan sejarah. Historiografi sebagai cabang ilmu merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan penulisan sejarah dari masa ke masa, atau dalam arti lain disebut dengan sejarah dari penulisan sejarah. Pengertian historiografi yaitu pemeriksaan terhadap metode sejarawan dalam pengembangan sejarah sebagai disiplin akademik dan secara umum. Definisi historiografi lainnya adalah karya sejarah apapun tentang topik tertentu. Tujuan historiografi adalah untuk secara kronologis dan sistematis menulis peristiwa masa lalu. Berikut, fungsi historiografi. 1. Fungsi genetis. Fungsi genetis adalah untuk mengekspresikan apa asal mula suatu peristiwa tersebut. Fungsi ini ditemukan dalam banyak tulisan sejarah seperti Babat Tanah Jawi, Sejarah Melayu dan Prasasti Kutai. 2. Fungsi didaktis. Fungsi didaktis adalah fungsi yang mengajarkan artinya dalam karya sejarah yang berisi banyak pelajaran, hikmah, dan teladan yang penting bagi pembaca mereka. 3. Fungsi pragmatis. Fungsi pragmatis adalah fungsi yang terkait dengan upaya untuk melegitimasi kekuatan untuk membuatnya kuat dan berwibawa. Berikut, prinsip historiografi. 1. Kejadian tersebut diceritakan secara kronologis dari awal hingga selesai. 2. Ada penentuan sebab akibat dari fakta. 3. Periodisasi diperlukan sesuai dengan kriteria tertentu. 4. Harus ada pilihan acara bersejarah. 5. Membutuhkan konsekuensi tertentu. 6. Jika bersifat deskriptif, maka proses pengurutan acara diperlukan. 7. Bersifat deskriptor analitis. Berikut, tujuan historiografi. 1. Hubungan antara masa lalu dan masa kini dan arsitektur yang terbentuk di masa kini tidak terlepas dari arsitektur masa lalu. 2. Memahami latar belakang pembentukan artefak atau pengaruh yang membentuk artefak ini. 3. Berguna untuk para peneliti dan pembuat makalah ilmiah. 4. Berguna untuk arsitek untuk menginspirasi desain. Berikut, jenis-jenis historiografi. Historiografi dapat dibagi menjadi 3, yaitu historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi nasional atau modern. Berikut penjelasannya. 1. Historiografi tradisional. Historiografi tradisional adalah ekspresi budaya dari upaya untuk mencatat sejarah. Historiografi tradisional memiliki kaitan erat antara unsur-unsur sastra, seperti karya imajinatif dan mitologis sebagai visi kehidupan yang diceritakan sebagai deskripsi peristiwa masa lalu, sebagaimana tercermin dalam kronik atau hikayat. Contoh historiografi tradisional yaitu, Sejarah Malaysia, Kisah Raja-Raja Pasai, Kisah Aceh, Babat Tanah Jawi, Babat Pajajaran, Babat Majapahit, Babat Kartasura, dan banyak lagi lainnya. Berikut, ciri-ciri historiografi tradisional. 1. Regiosentris. Dalam arti semua tentang sesuatu dipusatkan kepada keluarga kerajaan. 2. Aspek sosial dan ekonomi dari kehidupan manusia, tidak dibahas sebagai feodalis aristokratik. Dalam arti, bahwa hanya kehidupan para bangsawan feodal yang bersangkutan, tidak memiliki sifat populis dan tidak mengandung sejarah kehidupan manusia. 3. Regio magis, yang berarti berhubungan dengan kepercayaan dan hal-hal supernatural. 4.
tidak begitu membedakan antara hal-hal imajiner dan nyata. 5. Mereka terpusat secara regional atau etnosentris. Sehingga, historiografi tradisional sangat dipengaruhi oleh wilayah tersebut. Misalnya cerita gaib atau kisah dewa di wilayah tersebut. 6. Raja atau kepala dianggap diberkahi dengan kekuatan gaib dan karisma. 7. Sebagai ekspedisi budaya, ini berarti legitimasi identitas dan asal sendiri seseorang yang dapat menjelaskan keberadaannya, dan memperkuat nilai-nilai budaya yang dihormati. 8. Transmisi oral. Jenis historiografi ini ditransmisikan secara oral, sehingga, integritas editorial tidak dijamin. 9. Kesalahan anakronistik sering terjadi ketika mengatur waktu. Tanggal sejarah mencakup penggunaan kosakata, penggunaan nama kata, dan lain-lain. Selama masa kerajaan Hindu-Buddha, penulisan sejarahnya, misalnya buku-buku Mahabharata dan Ramayana. Sementara kerajaan Islam menghasilkan karya mereka sendiri, dan bahkan menggunakan sistem kronologis, untuk menjelaskan peristiwa sejarah. 2. Historiografi kolonial. Historiografi kolonial sering disebut sebagai pusat Eropa. Berlawanan dengan historiografi tradisional, historiografi kolonial adalah penulisan sejarah yang membahas masalah pendudukan Belanda atas bangsa Indonesia. Surat itu ditulis oleh orang-orang Belanda dan banyak penulis belum pernah melihat Indonesia. Sumber yang digunakan berasal dari arsip negara di Belanda dan Jakarta atau Batavia. Secara umum, jangan menggunakan atau mengabaikan sumber bahasa Indonesia. Seperti namanya historiografi kolonial, sebenarnya tidak sepenuhnya benar, ketika disebut penulisan sejarah Indonesia. Lebih khusus sejarah Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia. Kenapa begitu? Ini tidak mengherankan, karena fokus diskusi adalah pada Belanda, bukan pada kehidupan rakyat atau karya rakyat Indonesia selama periode kolonial Belanda. Karena alasan ini, ciri utama historiografi kolonial adalah Eropa atau Belanda. Ini menggambarkan atau memperluas kegiatan bangsa Belanda, pemerintah kolonial, kegiatan karyawan perusahaan atau orang kulit putih, rincian kegiatan gubernur jenderal dalam pelaksanaan tugas mereka di koloni, khususnya di Indonesia kegiatan orang-orang jajahan. Ciri-ciri historiografi kolonial. 1. Sejarah Belanda di Hindia Timur atau Indonesia. 2. Bersifat diskriminatif. 3. Berpusat di Eropa dan di Belanda. 4. Asumsikan bahwa Hindia Timur tidak memiliki sejarah sebelum kedatangan orang Eropa atau Belanda. Contoh historiografi kolonial. 1. Geschiedenis van Indonesië, atau Sejarah Indonesia, oleh H.J. de Graaf. 2. Geschiedenis van de Indian Archipelago, atau History of Nusantara, oleh B.H.M. Vleke. 3. Schetsinner Sejarah Ekonomi van Nederlands Indie, atau Sejarah Ekonomi Hindia Belanda, oleh G. Gongrijep. 4. Sejarah Jawa tahun 1817, oleh Thomas S. Raffles, periode kolonial Inggris. 3. Historiografi nasional atau modern. Setelah orang Indonesia merdeka pada tahun 1945, telah ada kegiatan untuk mengubah penulisan sejarah Indonesia. Artinya, orang Indonesia dan orang Indonesia adalah fokus perhatian, tujuan yang harus diungkapkan dalam kondisi yang ada. Karena sejarah Indonesia berarti kisah yang mengungkap kehidupan bangsa dan bangsa Indonesia secara keseluruhan, kegiatannya, baik itu politik, ekonomi, sosial atau budaya. Ciri-ciri historiografi nasional adalah sebagai berikut. 1. Hasil dari penulisan ini adalah perbandingan antara sumber-sumber kolonial dan lokal. 2. Penulis adalah ilmuwan atau kritikus di bidang bahasa, sastra, dan arkeologi. 3. Tidak hanya dengan meningkatkan sejarah orang-orang hebat dan negara, tetapi juga lebih banyak tentang kemanusiaan, yaitu budaya. 4. Perspektif yang digunakan ketika melihat suatu peristiwa tidak lagi di satu sisi, tetapi melihat suatu peristiwa dari perspektif yang berbeda.
Hal ini dilakukan untuk mencegah timbulnya subjektivitas dalam sejarah penulisan. Contoh historiografi nasional. 1. Sejarah Nasional Indonesia, volume 1 hingga 6, diterbitkan oleh Sartono Kartodirjo. 2. Peran Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara, oleh Ermoh Ali. 3. Semua tentang Perang Kemerdekaan Indonesia, volume 1 hingga 11, oleh A.H. Nasution. 4. Sejarah Perlawanan terhadap Kolonialisme dan Imperialisme, penerbit Sartono Kartodirjo. 5. Sejarah Tan Malaka, dari penjara ke penjara. Demikian tadi, video pembelajaran tentang penulisan sejarah atau historiografi. Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silahkan komentar positif di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya.